sampai dengan sekarang ya. Walaupun berbagai macam kebijakan telah dilakukan ya, tapi MBKM ini sampai semester genap ini masih dijalankan. Nah, ini saya prodi memberikan sosialisasi yang pertama. Mungkin nanti akan ada lagi sosialisasi dari Kemendikbudnya, ada lagi sosialisasi dari universitas dan seterusnya, ya. Nah, jadi untuk program MBKM ini ada 8. Yang pertama ada magang magang atau praktek industri ya. Ini yang paling disukai sama anak-anak manajemen. Nah, kemudian juga ada proyek desa, itu biasanya diikuti oleh anak-anak Fikes, anak-anak kedokteran, itu proyek desa ya. Kemudian ada pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar itu ada 2 jenis, ada yang antar pulau, antar universitas, antar pulau dilakukan di dalam negeri. Ada juga yang pertukaran pelajar dengan universitas di luar negeri, baik melalui programnya Kemendikbud yang kemarin-kemarin itu namanya IISMA, atau juga melalui kampus. Seperti kemarin saya share pengumuman ya, UPN melakukan pertukaran pelajar dengan Kazakhstan gitu ya. Nah, itu masuk ke kriteria pertukaran pelajar, hanya penyelenggaranya UPN. UPN menyelenggarakan di mitranya UPN begitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang join penelitian, ini juga ada yang dilakukan oleh mahasiswa manajemen juga. Kemudian ada kewirausahaan, jadi untuk kewirausahaan ini biasanya mendaftar melalui Kemendikbud. Nah, nanti untuk kewirausahaan ini bisa kalian tuju ke UI, misalnya ke BINUS, ke IPB atau UB atau universitas-universitas lain yang memiliki inkubator bisnis. Ya, kemudian ada studi atau project independen. Nah, untuk studi project independen ini dilakukan khusus untuk mahasiswa yang punya inovasi ya. Kalau kalian cuman pengen hanya magang bekerja gitu, jangan pernah coba-coba masuk ke studi independen. Ya, karena di sini buat wadah bagi anak-anak yang punya inovasi, pengen punya usaha, punya ide untuk bisnis. Nah, nanti diwadahi di studi independen ini, gitu ya. Kemudian juga ada proyek kemanusiaan yang biasanya disukai oleh anak Fikes sama anak kedokteran ya. Kemudian yang berikutnya mengajar di sekolah. Mengajar di sekolah ini terbuka buat semua prodi ya. Terus juga itu dilakukan melalui programnya Kemendikbud maupun dilakukan melalui programnya universitas dengan Pemda, biasanya misalkan UPN dengan Pemda Depok, terus nanti sekolah-sekolahan yang menjadi mitra, entah itu SMP, SMA, SMK, begitu. Ya, tapi udah beberapa semester program ini tidak diikuti oleh anak-anak manajemen karena memang tidak relevan gitu ya, karena nggak mungkin lah anak manajemen yang harusnya punya pengalaman magang atau di wirausaha atau di riset ya tiba-tiba pengalamannya mengajar di sekolah gitu. Jadi udah nggak disukai lagi sama anak-anak manajemen. Oke, kemudian nah ini semua kegiatan yang 8 tadi itu kalau kalian mengikuti kegiatan atau menjalankan program ini, maka di akhir semester kalian wajib membuat laporan dan nanti akan dikonversi dengan 20 SKS gitu ya. Jadi 20 SKS ini mutlak ya akan didapat oleh kalian yang mengikuti program MBKM. Maka di semester genap nanti tidak ada perkuliahan ya, tapi ada kegiatan di luar kampus. Ini. Nah, ini tadi yang 8 ini nama kegiatannya, terus nanti ada konversi. Nah, ini definisi dari nama kegiatan-kegiatan itu. Ya. Nah, kemudian untuk implementasi khusus di FEB dan diikuti oleh semua prodi yang ada di FEB, kecuali program Diploma 3 ya. Nah, untuk kegiatan MBKM ini dilakukan di semester 5 dan 6. Jadi dibagi antara NIM ganjil sama NIM genap ya. Untuk NIM genap ini akan dilakukan di semester genap besok 25-26. Gitu ya. Oke, kemudian
jenis MBKM belajar di luar negeri. Ini saya kasih tahu dulu ya. Jenis MBKM dulu penyelenggara. Nanti kalau misalkan kamu nggak usah bingung karena biasanya program MBKM itu program ini dikeluarkan oleh Kemendikbud ya. Nah, tapi untuk akhir-akhir ini Kemendikbud porsinya lumayan kecil ya. Kalau dulu angkatan 2018, 19, 20, 21 itu banyak banget anak manajemen yang diterima di programnya MBKM-nya Kemendikbud. Nama kegiatannya itu flagship ya, nama kegiatannya flagship. Nah, di sana itu nanti ada pembukaan ya. Coba nanti kita cek ya di Kemendikbud akan ada pembukaan nggak di semester ini. Kalau misalnya ada, itu nanti akan disosialisasi oleh mereka sendiri dan disosialisasikan juga melalui UPN. Jadi di UPN itu direktorat ada apa namanya ya, ada bagian yang kerjaannya mengelola kegiatan MBKM. Nah, melalui bagian ini nanti akan ada sosialisasi kepada kalian kalau memang Kemendikbud buka ya. Nah, dulu itu lumayan banyak ya mitranya Kemendikbud, jadi bisa dilakukan di mana-mana. Nah, sekarang tuh mulai sedikit. Jadi yang semester ganjil ini aja kemarin yang diterima mungkin nggak sampai 10 orang ya yang diterima. Kalau dulu tuh bisa hampir 100 orang gitu. Jadi prodi lumayan ringan ya karena paling sedikit untuk mencarikan mitra bagi mahasiswa yang belum dapat tempat MBKM gitu ya. Tapi kalau sekarang lebih banyak mahasiswa yang mencari sendiri atau nanti prodi membantu, prodi, fakultas, universitas juga membantu ya, cuman porsinya itu nggak terlalu banyak gitu ya. Nah, coba kita lihat sekarang untuk magang praktek atau praktek industri tadi ya. Penyelenggaranya itu bisa Kemendikbud, bisa program studi. Nah, kalau misalnya Kemendikbud buka, berarti nanti kalian mengikuti proses yang ada di Kemendikbud, bikin akun dulu, terus nanti melakukan proses pendaftaran dan seterusnya. Ikuti aja prosesnya di sana gitu ya. Nah, terus nanti biasanya kalau keterima itu ada sebelum keterima deh ada apa ya kayak wawancara, ada tes dulu di mitra-mitra. Misalnya mitranya entah itu bank, entah itu BUMN atau apapun gitu ya. Nah, itu kalian ikuti sampai dinyatakan diterima. Banyak banget, biasa kalau kementerian banyak banget dokumen ya yang harus kalian isi, yang harus kalian penuhi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua selain Kemendikbud, ini nggak saya tulis nih harusnya ada di sini namanya Magenta ya. Magenta atau Magenta. Magenta itu dilaksanakan bukan oleh Kemendikbud ya, tapi oleh seluruh BUMN yang ada di Indonesia. BUMN di Indonesia itu membentuk asosiasi atau ikatan atau perkumpulan namanya FHCI, Forum Human Capital Indonesia. Contohnya tuh bank-bank BUMN, terus juga kontraktor-kontraktor atau termasuk pegadaian atau apapun yang bentuknya BUMN gitu ya. Itu membentuk FHCI mengeluarkan produk magang MBKM namanya Magenta. Nah, Magenta itu bisa diikuti oleh kalian, misalkan daftar ke BNI, daftar ke bank-bank atau ke BUMN lain yang membuka program Magenta ya. Nah, itu bisa diakui juga sebagai MBKM. Terus yang berikutnya itu yang dilaksanakan oleh eh, prodi ya, prodi atau fakultas atau universitas. Nanti saya akan atau kaprodinya nanti akan share di WA group program-program atau program apa perusahaan mitra-mitranya prodi, universitas, fakultas yang sedang membutuhkan. Bentuknya bisa di rumah sakit, bisa juga di perbankan atau mungkin Kemenq atau banyaklah macamnya ya yang jadi mitranya universitas atau mitranya fakultas atau mitranya program studi. Nah, nanti saya misalkan buka kuota untuk 20 orang gitu ya, terus nanti saya seleksi gitu berdasarkan
mungkin alamat yang terdekat dengan tempat MBKM, kemudian juga keseriusan mau nggak memang magang di situ gitu ya. Nah, nanti kalau sudah saya berikan ke perusahaan yang membutuhkan, nah terus langsung kamu melakukan proses magang di sana gitu ya. Jadi bisa dari Kemendikbud, bisa jadi dari program Magenta yang dilaksanakan oleh FHCI, juga bisa dari program studi ya untuk magang atau praktek kerja. Kemudian untuk kuliah kerja nyata atau KKN ini dilakukan bisa di Kemendikbud, bisa juga di UPN itu namanya ada Puska Bela Negara. Nah, Puska Bela Negara ini menjadi pilihan terakhir ya buat anak-anak yang nggak diterima MBKM dimanapun, terus sementara tuh deadline-nya tuh udah mepet, jadi kayak sebenarnya kayak terpaksa banget. Tapi ada juga yang walaupun udah mepet nggak mau, mendingan nggak ikut gitu, mendingan ditunda di semester berikutnya gitu MBKM-nya ya itu karena apa ya, nggak sesuai gitu dengan prodi, dengan bidang ilmu gitu ya. Ya, kemudian wirausaha itu dari Kemendikbud ya, tapi mitranya nanti di universitas-universitas yang memiliki inkubator bisnis. Kemudian tadi asisten mengajar ya, bisa di Kemendikbud maupun di universitas, di mitra-mitranya Pemda Depok atau Bogor misalnya ya. Kemudian ada penelitian atau riset, ini bisa di Kemendikbud atau di BRIN. Kemudian juga ada studi atau proyek independen, ini Kemendikbud. Kemendikbud bisa juga ada yang swasta ya. Nanti saya share ada yang menawarkan untuk proyek independen di grup yang tadi kita buat. Kemudian juga ada proyek kemanusiaan dan aktualisasi bela negara. Aktualisasi bela negara tuh mirip sama KKN tuh, yang nomor 2 sama nomor 8. Oke, kemudian eh, untuk yang belajar di luar negeri nih, program MBKM di luar negeri di perguruan tinggi dapat diikuti oleh mahasiswa pada mitra-mitranya Kemendikbud melalui program flagship maupun magang dan studi independen bersertifikat. Ya, setelah melalui proses seleksi, mahasiswa yang diterima pada program tersebut akan mengikuti kegiatan MBKM pada mitra Kemendikbud. Ini sebenarnya nggak terlalu banyak harapan di sini ya, tapi saya tetap sosialisasikan kalau misalnya tiba-tiba Kemendikbud itu membuka program ini lagi, berarti kalian nggak istilahnya gini, ya apa itu kok baru dengar gitu, istilahnya gitu ya. Paling tidak udah punya gambaran. Seperti IISMA ya, IISMA itu sudah diberhentikan dari semester lalu ya. Siapa tahu nanti IISMA itu timbul lagi gitu ya. Misalkan pemerintah akhirnya mengalokasikan dana kembali untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin kuliah di luar negeri selama 1 semester dengan biaya Kemendikbud gitu ya misalnya. Ya. Kemudian bagi mahasiswa yang lolos MBKM Kemendikbud namun tetap ingin mengikuti program MBKM, maka dapat mengikuti program, yang tidak lolos ya, maka dapat mengikuti program MBKM Mandiri pada mitra universitas yang tadi saya cerita ya. Jadi kalau nggak lolos di Kemendikbud, kalian bisa cari mitra lain, misalnya dari program Magenta atau program yang disediakan oleh program studi ya, atau kamu mencari sendiri gitu ya. Dari sekarang udah ngelamar-ngelamar nih mau daftar di mana gitu, misalnya ada perusahaan yang kamu incer gitu misalnya dan kemudian diterima, nah itu bisa ya. Atau mengikuti program aktualisasi bela negara. Nah, tadi yang saya cerita itu pilihan terakhir. Bagi mahasiswa yang melakukan magang mandiri bukan pada mitra universitas, maka perusahaan tempat magang wajib dan bersedia membuat MOU atau Implementation Agreement dengan universitas atau fakultas. Ya, format nanti bisa di-download di WA Group. Nanti saya kasih linknya untuk download format dari MOU. Nah, ini ya. Jadi kalau yang MBKM Kemendikbud nggak perlu pakai MOU lagi karena itu otomatis sudah mitranya UPN gitu ya. Nah, kemudian yang perhatian banget tuh yang bagi mahasiswa yang melakukan magang mandiri. Jadi ngelamar sendiri, nyari sendiri, wajib ada MOU. MOU itu bentuk dari apa ya? Eligible-nya gitu bahwa magang di situ itu
kamu layak untuk konversi 20 SKS. 20 SKS itu sangat besar ya kalau diimplementasikan itu setara dengan 7 mata kuliah dan harus dilakukan atau mengikuti perkuliahan sebanyak sampai ujian ya, sampai UAS itu 16 kali tatap muka gitu. Jadi nggak main-main. Jadi bentuk perusahaannya juga harus bagus, harus kredibel, harus bisa dipercaya ya tempat atau lokasi kalian ini MBKM. Oke, kemudian yang berikutnya di sini program belajar program belajar di program studi yang sama di perguruan tinggi di dalam negeri juga bisa ya. Ini mahasiswa dapat mengikuti program MBKM di program studi manajemen tetapi di luar universitas di dalam negeri. Ini ada namanya program PMM. Sepertinya semester ini nih ganjil, saya juga tidak menemukan. Biasanya UPN itu jadi tempat pilihan untuk melakukan PMM mahasiswa-mahasiswa dari Aceh misalkan, atau dari Manado atau dari Kalimantan gitu ya, dari Sumatera gitu. Nah, sepertinya nggak ada nih di semester ini. Tapi kalau misalkan Kemendikbud buka, kalian mau, misalkan kalian rumahnya di Padang nih, mau kuliah di Andalas gitu, itu bisa ngikuti program PMM. Jadi selama 1 semester mau pulang kampung, mau kuliah sama keluarganya gitu, di dekat keluarganya, tinggal di keluarganya itu boleh. Itu namanya PMM. Atau juga PMM ini program PMM mandiri ya. Ini dilakukan di mitra universitas, mitranya UPN. Misalnya kalau kamu pengen coba kuliah di Udayana gitu selama 1 semester, ya nanti bisa melalui program mandiri, tinggal nanti arahkan dari program studi, saya menghubungi Kaprodinya Udayana, Kaprodi Manajemen Udayana, terus saya nanti kasih dokumentasinya bahwa ini ada mahasiswa manajemen UPN yang mau kuliah di Udayana gitu misalnya. Nah, itu kalian bisa ya selama 1 semester stay di sana. Cuman di sini karena mandiri berarti harus mengeluarkan biaya sendiri gitu ya. Tapi kalau PMM itu semua akomodasi, biaya pesawat, penginapan, uang makan semua ditanggung oleh Kemendikbud gitu. Cuman kalau yang mandiri ya harus biayain sendiri gitu. Ya ada juga yang semester 2 semester lalu anak Udayana kuliah di sini di Jakarta gitu. Dia pengen ngerasain kuliah di Jakarta itu seperti apa gitu. Nah, akhirnya dia ke sini selama 1 semester gitu ya. Dan kemudian nilai dari hasil mengikuti pertukaran mahasiswa akan dikonversi dengan mata kuliah yang sama di program studi manajemen. Daftar universitas dalam negeri yang telah ikut kerjasama program pertukaran mahasiswa dapat dilihat. Ada nggak? Saya nyantumin nggak nih? Nah, ini contohnya. Universitas-universitasnya ya. Oke, sekarang program belajar di dalam program studi yang berbeda di luar perguruan tinggi. Nah, tadi ada program dari Kemendikbud namanya IISMA ya. Terus juga yang kedua, fakultas juga menyediakan program pertukaran mahasiswa dengan program studi di luar negeri pada mitra universitas. Kalian bisa kuliah, kemarin ada penawaran dari Kazakh. Ya, kemarin saya coba tanya ke orang KUI ya untuk yang pertukaran pelajar. Kemarin tuh ceritanya yang jadi unggulan itu kan ada yang dapat, kalian bisa memenangkan programnya KUI UPN, yaitu ada disediakan dua tiket pulang pergi gratis ya, cuman nginap makan di Kazaknya sana ya biaya sendiri gitu ya. Terus yang kedua itu tiket PP-nya itu diskon 50%, yang bayar 50%-nya UPN gitu ya. Jadi yang 50% tiketnya kalian yang harus bayar, sama akomodasi selama di Kazak gitu ya. Itu kalian kalian harus siapkan. Terus kemarin saya tanya untuk, kalau kan setiap program studi itu maksimal boleh mengirimkan 5 perwakilan gitu ya. Nah, kalau misalkan kemarin saya tanya
nggak lolos tapi pengen banget nyoba kuliah di Kazakh itu, saya dengar tuh diperbolehkan ya, tapi nanti, coba kesimpulannya, ke KUI setelah didapat 4 mahasiswa yang udah pasti memenangkan apa ya namanya tuh, memenangkan grant-nya gitu ya yang disediakan oleh KUI, coba mungkin ada di antara kalian yang dari 5 itu nanti yang kepilih, sebenarnya pengen banget nyoba di sana atas biaya sendiri, ya. Seandainya diperkenankan, ya silakan ikut aja, gitu ya. Oke, kemudian fakultas menyediakan program summer course. Summer course ini, oh bentar deh, untuk yang kuliah di luar negeri itu sebenarnya kalian juga bisa melakukan kuliah di misalkan di, apa ya namanya, UNIKIL. Ya, UNIKIL itu juga mitra, tapi UNIKIL kebetulan, menyediakannya itu kalau nggak salah kuliahnya yang gratis deh, biaya kuliah yang gratis. Cuman untuk, akomodasi PP ke Malaysianya, kemudian, nanti mereka siap menyediakan dormnya mereka yang lebih murah daripada yang, tinggal, di tempat lain gitu ya. Terus biaya makan ditanggung sendiri juga, mereka menanggungnya justru biaya kuliahnya aja yang di sana. Ya, terus juga kalau kalian ke Balalak juga bisa, misalkan pengen 1 semester di sana. Cuman di Balalak tidak ada program seperti di Kazakh gitu ya, nggak ada gitu. Terus untuk yang summer course ini untuk 2 minggu itu dikonversi dengan 6 SKS ya atau student exchange untuk jangka waktu 1 semester perkuliahan dalam kegiatan tersebut dikonversi sesuai dengan SKS yang ditempuh. Nah, kalau yang summer course itu hanya 6 SKS, 2 mata kuliah. Kalau yang student exchange itu dikonversinya tetap 20 SKS. Nanti misalkan mata kuliahnya itu ada yang berbeda dengan universitas yang dituju, maka konversi akan dilakukan dengan mata kuliah yang memiliki kemiripan dengan mata kuliah yang ada di program studi, ya. Kemudian nilai dari hasil mengikuti student exchange akan dikonversi dengan mata kuliah yang mendekati program studi, ya, yang barusan saya jelaskan. Nah, ini universitas-universitasnya ya. Oke, kemudian ini sepertinya saya nggak usah ini dulu ya, karena nanti saya akan sosialisasi sendiri eh, setelah programnya berjalan, setelah kalian melakukan magang atau studi independen atau apapun bentuknya setelah melewati UTS gitu ya. Ini saya skip dulu deh. Nah, ini timeline ini harusnya semester genap nih, bukan ganjil. Oke, hari ini kita melakukan sosialisasi MBKM, kemudian Senin 5 Januari ini ada pelatihan pembuatan CV melamar magang, sama Selasanya ini ada pelatihan Excel mahir bagi peserta MBKM, NIM genap ya harusnya. Kemudian di Desember 2025 sampai Februari silakan kalian melakukan pendaftaran MBKM. Ya, yang tadi saya cerita, pendaftaran MBKM itu pertama bisa melalui Kemendikbud, yang kedua bisa melalui program Magenta, yang ketiga itu bisa melalui program yang disiapkan oleh Prodi, misalkan di mitra-mitranya Prodi Universitas, yang keempat itu bisa dilakukan melalui Mandiri. Nah, kalau merasa aduh saya nggak mau ngandelin ketiga di atas deh, saya mau sendiri aja karena saya punya plan, punya target perusahaan yang mau saya tuju gitu, misalkan itu dipersilahkan. Kalau mau seperti itu berarti mulai Desember ini udah mulai melakukan pendaftaran ya, mulai mulai ngelamar gitu istilahnya. Kemarin ada beberapa anak yang japri saya yang udah diterima, silahkan dilanjutkan ya. Program MBKM ini 3 sampai 6 bulan kegiatannya ya. Jadi kalau belum sampai 3 bulan maka tidak bisa diakui sebagai MBKM. Kalau 4 bulan boleh nggak? Boleh banget ya. Pokoknya minimal 3 bulan. 3, 4, 5, 6. Sampai 6 bulan pun diperbolehkan. Gitu ya, karena itu programnya. Nah, kemudian di tanggal 16 Januari ini nanti kita akan ada pengisian KRS online untuk semester
genap 2025-2026. Berarti nanti untuk pengisian KRS-nya kalian memilih dengan MBKM. Di situ ada pilihan di KRS itu ada MBKM magang, MBKM pertukaran pelajar, MBKM studi independen dan lain-lainnya. Silahkan lihat kodenya. Isinya jadi satu aja ya. Isi pilih program MBKM. Kemudian tanggal 16 Februari ini perkuliahan hari pertama semester genap 25 dan 6. Kemudian 6 sampai 11 April ini UTS. 13 April ini nanti setelah selesai UTS saya akan melakukan sosialisasi laporan dan bimbingan MBKM. Bagaimana cara membuat laporan yang benar nanti saya akan sosialisasikan ya di tanggal 13 April. Itu. Nah, untuk 13 April berarti diharapkan kalian sudah memiliki materi yang akan dibuat laporan. Nah, kalau 13 April itu sudah memiliki materi yang akan dibuat laporan, artinya coba kamu pikirkan berapa lama kalian harus udah melakukan proses MBKM ya. Kalau baru melakukan nggak ada materi yang mau diikutkan bimbingan. Jadi nanti program studi akan memberikan dosen pembimbing kepada kalian ya, kemudian nanti bimbingan dilakukan untuk menyusun laporan MBKM. Nah, nanti mengenai topik, isi, dan lain-lain silahkan koordinasikan dengan dosen pembimbing. Program studi nanti akan melakukan sosialisasi laporan bimbingan itu gimana teknis untuk penyusunan laporannya ya, gitu. Nah, kemudian jangan lupa di sini ada tahap deadline lihat pengumpulan laporan MBKM tanggal 15 sampai 19 Juni karena di tanggal 22 Juni itu harus dilakukan konversi nilai MBKM. Jadi bagi yang tidak membuat atau mengumpulkan laporan maka nilai tidak akan bisa dikonversi gitu ya. Nah, kemudian juga di tanggal 15-19 itu kan deadline pengumpulan. Sebelum deadline pengumpulan sebelum mengumpulkan laporan akhir itu kalian harus melakukan bimbingan minimal 6 kali ya kan, minimal 6 kali bimbingan. Nah, kemudian juga nanti harus melakukan ujian dengan dosen pembimbing gitu ya, baru laporannya itu dinyatakan lengkap. Ya, di laporan itu nanti juga ada namanya lembar pengesahan, ada monitoring bimbingan yang akan disosialisasikan di tanggal 13 April gitu ya. Sekarang mekanismenya aja dulu ya. Oh ya, berdasarkan pengalaman sampai dengan semester ini, sampai dengan semester ganjil 25-2026, karena ada juga loh yang tidak mendapatkan tempat MBKM ya, akhirnya kan rugi ya, ruginya itu ya artinya akan terhambat 1 semester gitu ya, yang otomatis akan memperpanjang masa studi mahasiswa yang bersangkutan gitu. Nah, nanti ada wacana ya saya dengar kemarin tapi belum diputuskan karena memang programnya itu sebenarnya belum berjalan ya. Program magang itu kan harusnya di Februari, Maret, April, Mei, Juni ya, ada 5 bulan programnya. Jadi belum diputuskan ini mau dijalankan atau tidak. Nanti ada waktu deadline, misalkan 2 minggu belum dapat tempat MBKM, maka kalian wajib mengikuti perkuliahan di program studi. Gitu, karena program studi juga punya mata kuliah ya, yang disiapkan di semester 6. Gitu ya. Wacananya akan ada seperti itu, nanti implementasinya akan saya share berikutnya di grup MBKM genap 25-26 gitu ya. Oke, terus hal yang wajib dilakukan setelah sosialisasi ini ya, join di WA group, kemudian bagi yang sudah diterima di program MBKM itu baik flagship, magenta, mandiri gitu ya, dengan model apapun diterimanya itu nanti ada link pengisian daftar mahasiswa yang sudah diterima MBKM. Sering dilihat grupnya, jangan nggak peduli ya. Jangan nggak peduli akhirnya nggak tahu namanya ada di cap atau enggak
nggak tahu, nggak dapat dosen pembimbing, sampai nggak tahu gitu. Sampai jadi gini, kalian gagal itu bukan karena nggak dapat magang gitu, tapi kalian gagal karena nggak pernah lihat informasi di grup gitu, sampai merugikan diri sendiri gitu. Dan itu kejadian ya, udah selesai magangnya tapi nggak diakui di semester itu karena namanya nggak ada di CAP, terus juga nggak dapat dosen pembimbing MBKM, akhirnya juga nggak tahu kalau harus buat laporan. Itu keterlaluan banget gitu ya. Itu jadi jangan sampai seperti itu. Terus ikuti terus informasi di WA group, ikuti juga pelatihan-pelatihannya ya. Nanti ada pelatihan pembuatan CV, pelatihan Excel mahir. Biasanya perusahaan akan menerima itu buat anak-anak yang punya Excel mahir gitu, karena kaitannya untuk menyelesaikan pekerjaan. Terus juga ikuti timeline yang sudah ditetapkan oleh prodi. Jangan mau seenaknya gitu. Lihat ada timeline, ya ikuti timeline-nya ya. Terus lakukan bimbingan penyusunan laporan MBKM sesegera mungkin karena kalian punya waktu tuh 6 kali, minimal 6 kali tatap muka, walaupun boleh 7, 8, 9, 10 pun boleh ya, tapi minimal 6 kali. Buat kalian yang males bimbingan, 6 kali itu kayak terasa menyiksa gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Terus juga patuhi etika menghubungi dosen. Memang benar kalian bimbingan, dosen gak akan mau, udah mau deadline terus kalian mau rapel gitu misalkan, bimbingannya 1 minggu setiap hari ketemu, nggak ada dosen yang mau begitu. Ya, dosen juga banyak kegiatannya, ada bimbingan, skripsi, ada bimbingan apa namanya, TA di D3, kemudian juga ini MBKM. Terus juga mahasiswa berprestasi atau kegiatannya dia sendiri, ada penelitian, ada abdimas dan lain-lain gitu. Ya, jadi jangan mewajibkan dosen itu harus memenuhi keinginan kamu gitu, jangan ya. Kemudian tanyakan di grup WA untuk hal-hal yang berkaitan dengan MBKM supaya yang lain juga bisa, kalau punya permasalahan yang sama itu bisa baca dari grupnya gitu. Jadi nggak usah japri satu-satu gitu, akhirnya tenggelam, nggak sempat dibaca, udah nggak bisa ditanyakan lagi gitu, nggak terjawab juga gitu ya. Kemudian yang berikutnya, nah kira-kira ini ya untuk timeline. Nanti timeline dan ini saya share di WA group ya. Oke, terus ini saya share kriteria instansi atau perusahaan sebagai tempat magang mandiri ya. Jadi ikuti ketentuannya. Nanti ada PIC MBKM di sini, ada Pak Aji. Pak Aji join nggak ya? Join, Bu. Ya, oke. Ini ada Pak Aji yang jadi PIC MBKM-nya Prodi ya. Jadi nanti Pak Aji akan aktif di WA Group, mengembalikan informasi, menjawab pertanyaan, berkoordinasi dengan kalian semuanya ini ya, tentang pelaksanaan MBKM di semester genap 2025-2026. Ya, di sini ada kriteria. Jadi ini berlaku untuk yang magang mandiri khususnya ya. Jadi saya udah bilang tadi, konversi 20 SKS itu nggak main-main, 20 SKS itu besar banget gitu ya. Nah, jadi harus ada kriterianya. Nanti kalau misalkan kita cek, Pak Aji cek perusahaannya itu nggak memenuhi kriteria, berarti memang harus batal. Kamu harus cari lagi gitu ya. Nah, di sini dari sisi legalitas dan kredibilitas ya. Perusahaan berbentuk perseroan terbatas dengan kriteria minimal 5 tahun dan memiliki karyawan minimal 100 orang. Ya, bisa juga di BUMN atau BUMD atau instansi pemerintah. Kalau untuk di startup, itu dengan kriteria memiliki karyawan minimal 50 orang dan telah beroperasi minimal 2 tahun. Ya, hati-hati nih yang nyari startup ya.
Terus juga lembaga swadaya masyarakat atau LSM dengan kriteria memiliki cakupan skala nasional atau internasional, perusahaan tempat magang tidak sedang terlibat dalam masalah hukum, dalam masalah penipuan ataupun sengketa. Perusahaan dilarang melakukan kegiatan magang 100% daring. Jadi kami tidak mentolerir ya kalau kalian mencari tempat magang sendiri dan itu dilakukan secara daring. Jadi nggak masuk kriteria yang ditetapkan oleh program studi ya. Kayak kemudian bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan magang secara hybrid atau online dan offline, misalkan ada yang WFH, ada yang WFO, misalkan seminggu berapa kali gitu ya. Ini perusahaan wajib menyediakan sistem monitoring, briefing, dan komunikasi yang jelas. Gitu. Kemudian untuk relevansi bidang usaha. Bidang usaha perusahaan tempat magang itu relevan dengan keilmuan program studi. Jadi kalian bisa pilih di sini. Kalau di luar itu kami tidak bisa menerima, ya. Perusahaan tempat magang memberikan penugasan yang dapat menambah kompetensi akademik, profesional, dan keterampilan kerja mahasiswa, ya, bukan penugasan yang sifatnya clerk, ya, seperti pekerjaan OB, disuruh fotokopi, disuruh nyapu, disuruh buat minum, itu enggak, ya. Kayak kemudian untuk struktur organisasi dan kapasitas. Perusahaan memiliki beberapa departemen atau divisi atau unit kerja yang dapat menjadi tempat magang mahasiswa. Ya, jadi ada juga ya perusahaan yang menempatkan mahasiswanya tidak hanya di satu divisi ya, tapi beberapa divisi, bisa 2 gitu misalnya, atau lebih dari satu unit kerja, itu juga boleh ya. Perusahaan menyediakan pembimbing lapangan atau supervisor dengan pengalaman kerja yang relevan. Jadi di sana ada supervisornya pasti ya. Kemudian juga perusahaan memberikan pekerjaan dalam bentuk proyek atau studi kasus atau pekerjaan khusus yang dapat dijadikan bahan laporan magang mahasiswa sehingga memenuhi kriteria untuk dilakukan konversi setara 20 SKS. Jadi jangan melakukan kegiatan magang terus nggak ada materi yang mau dibuat laporan gitu. Kayak kemudian lingkungan dan fasilitas. Perusahaan memiliki keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 ya. Kemudian perusahaan memiliki ruang kerja yang layak sebagai tempat mahasiswa magang. Jadi mahasiswa tuh ada meja, ada tempat duduknya gitu ya. Itu kriterianya. Perusahaan memiliki lingkungan kerja inklusif, bebas diskriminasi, dan menghormati etika profesional. Nah, ini bisa dilihat dari nanti kalau kalian menyebutkan nama perusahaannya, terus kami cek gitu ya, perusahaannya memang layak gitu memiliki fasilitas-fasilitas seperti ini. Ya, kemudian komitmen terhadap magang MBKM. Perusahaan bersedia menandatangani MOU atau PKS atau Implementation Agreement dengan universitas. Kalau dia bentuknya tadi PT gitu ya, atau startup yang sudah berlangsung selama 2 tahun minimal tadi harus melakukan ini, poin ini. Ya, kalau di departemen memang jarang ya, misalkan kalian magang mandiri tapi daftarnya di departemen atau BUMN gitu, terus BUMN-nya misalkan kayak bank gitu. Nah, terus mereka tidak melakukan MOU karena biasanya udah ada MOU gitu dengan, kan ada FHCI ya, dengan universitas gitu, jadi nggak perlu. Tapi kalau misalkan alangkah baiknya kalau divisinya atau kepala bagian atau unit kerja yang kamu tempat itu mau juga menandatangani ini implementation agreement. Terus perusahaan menyediakan job description tertulis untuk mahasiswa, pekerjaan itu jelas gitu ya. Kemudian perusahaan melaksanakan monitoring, melakukan evaluasi dan penilaian dengan format resmi dari perusahaan atau dari kampus. Kalau perusahaan memiliki format resmi penilaian silahkan boleh. Nanti di-share ya kriteria apa yang harus dinilai. Tapi kalau misalkan enggak, misalkan perusahaan bilang penilaiannya ikut format dari kampus aja ya silahkan gitu ya. Perusahaan memberikan surat keterangan magang atau sertifikat di akhir program magang. Ini penting sekali karena ini menjadi syarat mutlak untuk kalian bisa mengikuti skripsi. Ya, jadi setelah mengakhiri kegiatan magang atau program MBKM, kalian harus memiliki
sertifikat. Sertifikat bisa diganti dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh perusahaan bahwa kamu sudah melakukan program MBKM di perusahaan tersebut. Nah, kemudian durasi dan skema kegiatan. Durasinya ini 3-6 bulan, tadi saya sudah jelaskan ya. Mahasiswa wajib melakukan bimbingan penyusunan laporan magang minimal 6 kali bimbingan dengan dosen pembimbing, 6 kali tatap muka minimal. Boleh lebih tapi nggak boleh kurang ya. Mahasiswa wajib menyusun laporan di akhir kegiatan magang ya. Kalau mau dikonversi nih harus ada laporan. Terus juga mahasiswa melakukan presentasi laporan kegiatan magang di hadapan dosen pembimbing sebagai bentuk ujian yang dilakukan oleh dosen pembimbing terhadap mahasiswa bimbingannya. Ini ya. Ini nanti saya akan share juga di grup ya. Oke, kemudian satu lagi ini ada ini, pedoman pelaksanaan MBKM 2024. Kalian bisa download di webnya FEB ya. Ini bukunya berisi tentang ketentuan-ketentuan, terus juga apa namanya? Standar untuk penyusunan laporan baik bagi dosen maupun bagi mahasiswa. Jadi dosen yang melakukan sebagai pembimbing ya, yang melakukan bimbingan itu juga harus membuat laporan. Sama seperti kalian juga harus membuat laporan. Ini ada semuanya di sini ya. Ini seperti ini. Nah, ini nanti akan saya bahas pada saat tanggal 13 April. Ya, saat kita sosialisasi tentang penyusunan laporan MBKM ya. Nah, di sini coba. Ini ada surat persetujuan orang tua. Ada perusahaan yang minta ini. Kalau kalian diterimanya di flagship atau MSIB yang programnya Kemendikbud, ini wajib mencantumkan ini. Ini bisa diambil di sini ya. Kemudian ini ada logbook ya. Logbooknya seperti ini. Logbook harus dibuat karena ini menandakan bahwa kamu melakukan kegiatan setiap hari. Gitu ya. Kemudian di sini ada formulir bimbingan. Ini antara kamu dengan dosen pembimbing. Ini kan baru sampai 5 baris. Nanti kamu buat aja baris selanjutnya ya, diperpanjang ininya ke apa namanya? Row-nya diperpanjang ditambah lagi gitu. Ya. Nah, ini kemudian yang berikutnya ada apa namanya? Penilaian. Ini penilaiannya meliputi ini. Silakan perusahaan boleh menyesuaikan atau perusahaannya kalau nggak punya ya pakai ini. Gitu ya. Oke, kemudian ini rubrik ya, rubrik penilaian kegiatan MBKM untuk pembimbing lapangan. Nih ada rubriknya. Kalian bisa kasih tahu juga rubriknya supaya pembimbing lapangan juga bisa menilai skor kamu tuh ada di mana. Ada di 91 sampai 100 kah atau di 71 sampai 90 kah atau 41 sampai 70 dan seterusnya. Itu ya. Terus di sini juga ada lembar penilaian MBKM oleh dosen pembimbing. Ini ya, rubriknya berbeda nih antara dosen pembimbing. Pasti dosen-dosen memiliki ini, memiliki rubrik ya untuk menilai hasil akhir kalian. Gitu ya. Nah, ini. Nah, terus di sini nanti ada rekapitulasi. Nilai itu diambil 50% dari pembimbing lapangan dari perusahaan kalian, 50%-nya dari dosen pembimbing. Nah, terus ini ada contoh format ya dari nanti penyusunan laporan akhir MBKM. Ini ada formatnya. Nah, ini nanti yang tadi ada di PPT saya. Nanti saya akan bahas lagi di tanggal 13 April insya Allah ya. Kita akan bimbingan lagi untuk selanjutnya. Nah, terus ini halaman judul juga ada formatnya. Lembar pengesahan juga ada formatnya. Ya, ini dan seterusnya. Nah, kalau ini punyanya miliknya dosen, dosen pembimbing. Ya, oke. Kira-kira seperti ini nih isinya. Isi pedoman MBKM. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan?
Oke, sudah jelas? Siapa nggak baca, Pak? Ibu, maaf itu di kolom chat ada yang nanya, Bu. Oke, izin Bu Ida, izin menanggapi pertanyaan dari Najwa. Nggak harus align ya. Jadi kalau kamu nanti pengen ambilnya konsentrasi marketing, kamu magangnya di HR ya nggak apa-apa. Jadi nggak harus align. Jadi magang Merdeka ini kalian bisa ngambil posisi di luar konsentrasi yang nanti kalian akan pilih. Gitu ya. Ya, jadi MBKM namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi mahasiswa tuh punya kesempatan ya buat mendalami pengetahuan lain atau keilmuan lain atau mau menambah soft skill yang lain gitu ya. Jadi nggak boleh dikomplain kalau ininya beda. Kalau apa namanya? Kalau apa yang kamu kerjakan itu beda gitu ya dengan konsentrasi kuliah kalian. Anak keuangan boleh melakukan MBKM-nya pemasaran. Anak pemasaran juga boleh melakukan MBKM-nya keuangan. Dibolak-balik gitu ya. Kalau sama juga boleh. Misalkan ternyata kamu konsentrasinya SDM, kebetulan di sana juga SDM, nggak masalah. Begitu. Ya, oke. Terjawab? Ibu, aku izin menambahkan terkait dengan program magang ya. Ini semester lalu yang sekarang berjalan, ada beberapa mahasiswa yang magang di 2 tempat. Kami tidak menyarankan untuk magang di 2 tempat karena memang magang ini adalah konversinya besar 20 SKS. Kekhawatiran kami adalah ketika magang di 2 tempat nanti tidak akan selesai dua-duanya. Jadi tidak boleh ya. Terus bagaimana kemudian magang ini harus dipilih yang magang yang awal sesuai dengan implementation agreement yang kalian bikin, sesuai dengan kesepakatan awal. Jadi tidak boleh magang di 2 tempat ya, karena memang nanti kurang fokus. Terus kemudian kalau ada pertanyaan mau magangnya dilanjutkan, misalnya IA-nya pertama 4 bulan gitu ya. Terus kemudian ternyata dilanjutkan magangnya sampai 6 bulan. Silahkan, tapi tidak usah membuat IA baru. Jadi Prodi hanya bertanggung jawab terhadap IA pertama yang kalian bikin. Jadi seperti itu ya. Mas Aji boleh dijelasin nggak yang magang 2 tempat itu gimana, Mas? Oh, saya nggak tahu ya. Jadi ada mahasiswa Bu yang magang di 2 tempat. Pertama dia magang di tempat A gitu ya. Tapi kenapa kemudian di tempat A itu magangnya tidak tiap hari, dia hybrid. Jadi kan boleh hybrid kan yang minimal Boleh, 3-2 boleh. hari. Nah, selebihnya itu di 2 harinya dia magang di tempat yang lain karena pengen kompensasi lain gitu ya. Nah, terus kemudian ini Prodi tidak menyarankan karena Prodi tidak membuat IA baru, tidak membuat aturan baru, tidak. Tapi kalau memang anaknya mau ya silahkan saja. Tapi itu akan jadi kendala jika magang di tempat pertama tidak selesai. Jadi nanti artinya apa? Dia ulang lagi magangnya. Iya, kenapa nggak fokus di satu tempat aja ya? Mahasiswanya begitu Bu sekarang, makanya saya ingetin di awal nih. Kemarin kan ada juga beberapa mahasiswa yang kemudian udah tempat magangnya udah dapat, terus kemudian resign gitu ya, dari tempat magang lain dan lain sebagainya. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Magang ini bukan hanya, ya betul memang magang ini menambah pengalaman, tetapi ada nilai konversi 20 SKS yang harus kami lakukan. Itu penilaiannya terkait dengan kalian bekerjanya di tempat magang bagaimana begitu ya. Fokus aja sih ya kalau kan Iya betul. program MBKM ini kan apa ya maksudnya masih beruntung sih kampus masih mengadakan gitu ya, artinya kampus memberi kesempatan ke kalian untuk mengikuti pengalaman atau mencari pengalaman di tempat lain gitu ya, artinya kalian punya kebebasan gitu, tapi juga bukan sebebas-bebasnya versi kalian gitu. Kalau udah seperti itu sebenarnya udah salah itu, Mas Haji. Coba ntar saya pengen tahu deh nama anaknya siapa, tolong kasih tahu ya ke saya. Nggak bisa Oke, baik begitu Bu. fokus aja magang gitu ya, terus nggak harus di 2 tempat. Apalagi kalau sampai nanti
pas deadline ternyata dia nggak punya materi gitu ya, terus juga nggak selesai gitu juga, nah akhirnya buat apa gitu dia melakukan di dua tempat, ujung-ujungnya semesternya nambah juga nggak ada gunanya gitu loh. Gitu. Jadi profesional aja sih menurut saya ya. Karena emang masih jadi mahasiswa, ini kan pengalaman pertama buat melakukan magang. Kita harus baik-baik dengan perusahaan. Ya kalau misalkan udah capek banget magang, perusahaannya juga cuma ngasih nilai kecil, itu juga kita pasti kecewa. Terus kalau kalian main keluar masuk, efeknya tuh nanti buat adik-adik kelas yang pasti ya. Kalau mendaftar ke situ lagi, oh ini anak UPN, nih anak manajemen gitu misalnya, ya pasti nggak bagus gitu efek nama baik UPN-nya ke perusahaan itu gitu. Itu harus dipertimbangkan. Jangan merusak instansi karena keegoisan satu orang gitu ya, atau ntar yang lainnya ikut jadi egois gitu. Terus gimana nasib anak 2022, 24, 25, 26, 27 dan seterusnya, kasihan lah mereka. Begitu harus dipertimbangkan juga, jangan ngikutin egosnya sendiri aja. Itu. Ya, gitu ya. Mas Aji ya. Oke Bu, baik Bu. Oke, dia nanya apa? Baik, Bapak, Ibu, saya izin bertanya. Karena sebelumnya saya sudah dapat referensi mengenai laporan magang dari salah satu kakak tingkat yang dimana yang bersangkutan ini selinear Bapak Ibu antara jurusannya yaitu keuangan, lalu di divisinya dan juga topik yang diangkat di laporan magangnya. Namun kalau misalkan nanti di case saya adalah saya yang jurusannya mengambil peminatan operasional, namun mendapatkan misalnya saya di marketing, ranah marketing, apakah topiknya harus saya kaitkan dengan penjurusan saya yaitu operasional atau bisa direlevanin saja dengan unit kerja saya, Ibu? Terima kasih. Iya, nggak ada relevansinya dia. Yang kamu tulis adalah laporan magang, nggak ada kaitan sama ilmu kamu. Ya, apa yang kamu lakukan di tempat magang itu laporan kamu. Nggak ada kaitannya sama MO. Walaupun kamu tadi mengerjakannya apa, misalnya keuangan, ya keuangan gitu. Tadi kaitannya pasti sama pertanyaannya Najwa. Boleh nggak magang itu beda sama konsentrasi mata kuliahnya? Boleh, justru emang itu yang harus dicari sebenarnya. Gitu ya, karena merdeka belajar yang kita tekankan gitu. Jadi laporannya pun sama, kamu anak MO tapi bikin laporannya keuangan atau pemasaran atau SDM karena tempat magang kamunya emang itu. Nggak ada kaitannya sama mata kuliah kamu. Benar-benar itu keluar, benar-benar itu melenceng gitu. Nggak boleh sengaja dikait-kaitkan juga, nggak ada kaitannya. Gitu ya dia. Baik, Ibu, terima kasih. Oke, ada lagi? Bu, saya izin bertanya terkait ini. Misalnya ada mahasiswa yang magang di luar bidang ekonomi, benar-benar di luar ekonomi, nggak ada kaitannya sama ekonomi sama sekali. Bukan beda konsentrasi lagi, tapi emang beda bidang ekonomi. Memang bukan bidang ekonomi lagi. Misalnya dia mendaftar di sistem informasi gitu, pekerjaan yang terkait itu. Apakah itu masih diperbolehkan, Bu? Terima kasih. Sistem informasi manajemen gitu misalnya. Bukan Bu, tapi mungkin lebih condong ke bidangnya anak FIK. Teknik gitu misalnya, teknik Iya, Bu. informasi gitu. Iya, misalnya begitu. Ya, tadi di kriteria yang saya share, lihat nggak? Yang tadi saya share kriteria, itu di situ harus bidangnya manajemen ya. Kalau sistem informasi manajemen ada kaitannya dengan manajemen itu boleh. Tapi kalau teknik itu nggak ada kaitannya. Nih saya share lagi. Nah ini, coba lihat. Nih, relevansi bidang usaha. Bidang usaha perusahaan, bidang usaha perusahaan tempat magang relevan dengan keilmuan program studi. Manajemen, keuangan, SDM, pemasaran, operasional. Ini manajemennya ini ada keuangan,
gitu ya. Kalau sistem informasi manajemen masih bisa ya Ramadan, tapi kalau untuk teknik nggak bisa. Sini, kan kita ada juga kan mata kuliah sistem informasi manajemen kan, gitu. Baik Ibu, terima kasih. Jadi misalnya kalau misalnya accounting itu masih masuknya keuangan ya Bu? Iya, masih masuknya Baik, keuangan. baik Bu, terima kasih. Ya, oke, lanjut. Oke, Chandra. Ada beberapa perusahaan yang mensyaratkan proposal magang, nggak apa-apa, buat aja proposalnya. Proposal nggak ada template, silahkan buat sendiri. Kalau misalkan kaprodinya, kan biasanya kan belum dapat dosen pembimbing, saya atau Mas Aji yang tanda tangan dipersilahkan. Kalau misalkan minta kaprodinya, silahkan ke saya ya. Ini Chandra ya. Terus kemudian Arwen, perusahaan yang sama tetapi ditempatkan 2 divisi. Boleh, tadi saya udah jawab kan. Ya, boleh 2 divisi, boleh 2 unit kerja, boleh. Nanti topiknya disesuaikan karena yang ditulis itu adalah pekerjaan yang kamu kerjakan di tempat magang. Ya, Lisa. Oke, Ibu, saya izin bertanya. Misalnya kan kita udah selesai magang di satu perusahaan ini 3 bulan ya, Bu. Itu pakai IA sama sama Prodi. Terus kita pengen lanjut magang lagi tapi di perusahaan yang berbeda, itu boleh nggak ya, Bu? Tapi tanpa IA dengan Prodi gitu. Itu nggak ada lagi, itu udah lepas dari prodi masalah itu. Iya. Tapi itu boleh nggak, Bu? Boleh, tapi prodi udah nggak apa ya, istilahnya nggak mengawasi kamu lagi di magang yang kedua. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Prodi hanya khusus untuk MBKM ya. Tadi Pak Aji udah bilang kalau misalkan MBKM-nya kamu diterima di Magenta tuh 6 bulan. Terus di bulan ketiga atau keempat kamu udah nyusun laporan. Udah ikut ujian sama dosen pembimbing, udah buat laporan, masih magang di bulan kelima udah dikonversi, nggak masalah. Gitu, silahkan aja 2 bulan berikutnya, kalian ikuti aja, selesaikan dengan baik ya Lisa dengan perusahaan pertamanya. Jadi jangan citra institusi itu tuh harus tetap dijaga oleh kalian. Baik, terima kasih, Ibu. Ya, makanya waktu ngelamar dipertimbangkan ya suka atau enggak dengan perusahaan tersebut, benar-benar dikenali lah perusahaan yang kamu tuju itu, ya jangan keluar masuk gitu. Terus udah masuk sebulan nggak cocok, keluar cari lagi gitu misalnya. Ya, nah nanti akan namanya jadi buruk gitu nama UPN-nya gitu. Ya. Dan nggak selesai-selesai ngumpulin materinya. Kapan mau ngumpulin materi gitu, mau nulis apa, nggak dapat ya karena pindah-pindah terus. Gitu. Oke, ada lagi? Permisi Bu, saya izin bertanya lagi. Misal tadi kan disebutkan jangan magang di perusahaan yang terkena kontroversi dan sebagainya. Tapi misalkan saja ada mahasiswa yang sudah keterima magang di tempat itu, tapi perusahaannya itu selama ini brandingnya itu nggak ada masalah apa-apa. Tapi selama dia magang, misalnya di bulan ketiga tiba-tiba perusahaannya tersandung kasus penggelapan atau kontroversi lainnya, kira-kira bagaimana ya Bu bagi Itu mahasiswa nggak tersebut? masalah Ramadan kalau itu. Kecuali kamu ngelamar udah tahu perusahaannya bermasalah. Misalnya kamu lamar juga, itu salah posisinya ya kan. Kalau lagi magang enak-enak nih, tiba-tiba perusahaannya bermasalah, itu kan di luar kendali kamu kan, itu nggak apa-apa. Selesain aja, nanti kamu malah perusahaannya bermasalah, terus kamu malah kena masalah lagi, yaitu nggak selesai laporannya. Gitu, karena itu kan eksternal ya, faktor eksternal yang kamu nggak duga-duga gitu. Baik Ibu, terima kasih. Ya, jadi kenali benar-benar perusahaan yang mau kamu tuju, siapa mereka, bagaimana reputasinya, dikenali gitu.
Ada lagi? 6 bulan itu waktu yang cukup lama ya untuk selama 1 semester. Jadi gunakan dengan sangat baik. Ya, kalau misalkan ada penawaran dari prodi, kan jangan konsepnya itu harus dibayar. Konsepnya jangan mencari uang. Kalau seperti itu ntar nggak dapat gitu ya. Di prodi ada beberapa mitra sekarang yang tidak memberikan kompensasi. Kamu maunya nyari sendiri, kekeh dengan pilihan sendiri sampai batas deadline-nya tuh udah selesai. Ya udah nikmatin aja kalau kamu tetap keras kepala gitu. Karena tujuan MBKM ini memang konversi 20 SKS ya, bukan mencari uang sebenarnya gitu. Nanti pas udah keisi orang lain nggak dapet, balik lagi ke prodi, Bu saya ternyata nggak dapet. Dulu saya nolak gitu, nggak pengen yang ada dari prodi gitu. Nah itu harus dipikirkan ya. Apalagi nih kalau nanti ada kebijakan ternyata sampai minggu kedua perkuliahan. Minggu kedua itu berarti tanggal berapa tuh? Tanggal 16 tambah 14, tanggal 28 Februari. Ternyata tuh nggak dapat tempat. Terus ada kebijakan bahwa di awal Maret bagi yang tidak mendapatkan tempat MBKM maka harus mengikuti perkuliahan. Ya udahlah, kuliah aja nggak bisa MBKM gitu. Ya. Jadi benar-benar harus dipikirkan. Ini ada waktu nih, bulan Desember, Januari, Februari, ada waktu 3 bulan. Siapkan coba diri kalian. Ya, kalau udah ngelamar, dapet, waktu ngelamar pikir-pikir dulu perusahaannya seperti apa, terus dapet, ya udah langsung aja lakukan, walaupun itu masih di bulan Desember setelah UAS, langsung kamu disuruh masuk gitu misalkan, ya udah jalanin. Gitu ya. Nanti juga kalau misalkan prodi ada informasi di bulan Desember atau Januari, terus pasti akan ada yang nanya nih, Bu ini paid atau unpaid gitu misalnya. Kalau saya bilang unpaid, terus nggak ada yang berminat gitu. Ingat ya deadline-nya itu sampai 28 Februari. Pikirin itu 28 Februari keburu atau enggak gitu. Ya, oke, cukup. Bagi yang sudah join di grup, nanti akan ada link untuk daftar yang mahasiswa yang sudah diterima di program MBKM ya, baik itu melalui Flexit, Magenta, maupun yang disiapkan oleh universitas maupun universitas atau prodi ya, maupun yang dilakukan secara mandiri, kalian daftar sendiri, tolong nanti diisi linknya ya, jangan nggak diisi karena setelah ada link nanti di awal Februari itu saya akan plotting dosen pembimbing ya. Jadi nanti bisa dilihat di grup juga namanya siapa, dosen pembimbingnya siapa. Tapi bimbingannya itu kalian boleh kontak ke dosen pembimbing, tapi bimbingannya itu efektifnya nanti setelah kalian dapat materi untuk menyusun laporan. Makanya saya sosialisasi untuk penyusunan laporannya itu dilakukan di 13 April supaya rentang waktu untuk sampai pengumpulannya itu tidak terlalu lama gitu ya. Itu kira-kira sosialisasi yang saya lakukan untuk kegiatan program MBKM semester genap 2025-2026 ya. Selebihnya informasi yang tidak diketahui silahkan chat di WA group. Jangan ditanya japri ke saya atau ke Mas Aji ya, tapi semuanya di WA group supaya yang lain juga bisa tahu informasi apa yang nggak tahu jadi tahu atau punya masalah yang sama jadi tahu jawabannya. Begitu ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini ya. Ikuti terus perkembangan di WA Group. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu.